Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Permata Fitri Arifiani dengan NIM 2420009, Nurul Aini 2420033, dan Nurul Hikmah 2420027 akan menjelaskan mengenai eksistensi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Fitri Arfiani dengan NIM 2420009. Di sini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan bakti kepada orang tua, yang diperintahkan agama Islam adalah sikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak. Saya akan membacakan tafsir surat Al-Isra ayat 23. Menurut Mujahid lafaz wa qadla pada awal ayat tersebut diartikan sebuah perintah. Sehingga pada awal ayat ini terdapat dua perintah yang bisa dikatakan seimbang. Pertama, larangan menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal tersebut menandakan satu hal, yakni orang tua mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguat, tentu kita sudah tidak asing dengan satu hadis yang tentang ridho orang tua. Nabi SAW bersabda, ridho Allah berada dalam ridho orang tua, dan murkanya berada dalam murka orang tua. Hadis tersebut sangat jelas menyatakan kedudukan orang tua sangatlah tinggi di hadapannya. Menurut Sayyid Qutb, susunan ayat yang seperti itu merupakan sebuah deklarasi akan tingginya nilai berbakti kepada orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga birrul walidain. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa lafaz ihsana dapat berarti memberi nikmat kepada orang tua atau berbuat baik atau perbuatan baik. Dan lafaz tersebut lebih kuat maknanya dari lafaz adil. Pada redaksi selanjutnya baru disebutkan contoh yang termasuk birrul walidain. Pertama, janganlah mengucapkan kata di hadapan kedua orang tua. Menurut Ibnu Katsir, kata merupakan sebuah kata yang buruk dan paling ringan, sehingga kita dilarang mengucapkan kata tersebut apabila sampai mengucapkan apalagi sampai mengucapkan kata yang menyakitkan. Kedua,
dilarang membentak kedua orang tua. Ibnu Katsir mengatakan bahwa redaksi tersebut memberi artian larangan melawan orang tua, terlebih melawannya dengan menggunakan tangan. Jangan sampai hanya karena kita merasa berbuat benar, sehingga berani membentak orang tua yang sudah membesarkan kita. Ketiga, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut Wabah Al-Zuhaili, kata karim dapat berarti lembut, baik yang disertai dengan penghormatan, tata krama, sopan dan penuh pengagungan. Hal tersebut menandakan perlunya kehati-hatian dalam mengucapkan perkataan kepada keduanya. Tentu supaya tidak ada satu kata pun yang dapat menyakitinya. Selanjutnya, saya akan membacakan tafsir ayat ke-24. Keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Maksudnya, ialah kita senantiasa menaati perintahnya selama tidak berada di jalan maksiat kepada Allah. Karena itu, merupakan suatu bentuk kasih sayang kepada mereka. Dan jangan pernah merasa tinggi dengan kemuliaan dan kekayaan yang kita miliki di hadapan mereka. Kelima, berdoalah untuk mereka. Sudah semestinya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan dalam ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa agar kedua orang tua kita diberi kelimpahan kasih dari Allah, sebagaimana dahulu mereka mendidik dan merawat, mengasihi kita semasa kecil. Kelima, sikap tersebut merupakan sedikit dari banyaknya akhlak kedua orang tua. Yang terpenting, kita haruslah senantiasa berbuat baik dan mendoakan kepada mereka. Semoga kita diberi kemudahan untuk senantiasa melakukan hal tersebut. Amin. Saya Nurlaini NIM 24200033 akan membacakan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana hamlatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasatu syahran hatta idza balagha usyaddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidaini wa a'mala sholihati taradahu wa aslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 3 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Tafsir dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'lim Al-Quran di bawah pengesahan Syekh Profesor Dr. Iman Syuhaid Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni, dan kami wasiatkan kepadanya agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, yakni ibunya mengandungnya dalam perut yang penuh kesusahan, begitu pula ketika dia melahirkannya. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 3 bulan, yakni demikianlah waktu yang dibutuhkan mulai dari awal kehamilannya sampai masa menyapihnya. Kemudian kedua orang tua akan
Kemudian kedua orang tua akan bersusah payah dan mengasuhnya sampai dia dapat hidup mandiri. Sehingga apabila dia telah dewasa, yakni sampai ketika telah sempurna kekuatan dan akalnya, dan umurnya sampai 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa sampai pada umur 40 tahun merupakan masa setelah memasuki masa dewasa. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku, yakni ilhamilah kepadaku, untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku." Tafsirnya, ilhamilah aku agar dapat mensyukuri atas hidayah yang Engkau berikan kepadaku dan atas rasa kasih sayang kedua orang tuaku yang telah mengasuhku saat aku masih kecil. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Dan ilhamilah aku agar melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Kemudian, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, yakni jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang benar-benar soleh. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk Abu Bakar. Selanjutnya, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dari dosa-dosaku, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, yakni menyerahkan diri kepadamu dan tunduk dalam ketaatanmu serta ikhlas untuk mengesahkanmu. Kandungan dari Quran Surat Al-A'qaf ayat 15 yaitu 1. Perintah agar kita menghormati, menyayangi, dan patuh terhadap kedua orang tua. Kemudian perintah agar kita selalu mendapatkan ridho dan izin dari kedua orang tua. Dan yang ketiga, perintah agar kita selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 24200027. Di sini saya akan membacakan mengenai surat Luqman ayat 13. Nama Luqman sendiri diambil dari kisah Luqman yang menjelaskan bagaimana cara mendidik anaknya. Bunyi dari surat Luqman ayat 13 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Tafsir dari ayat ini yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku," lafaz bunaya adalah bentuk tashir yang dimaksud adalah memanggil anaknya dengan nama kesayangannya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka anaknya itu bertaubat kepada Allah. Ia menuruti nasihat dari Luqman ayahnya tersebut. Kandungan dari surat Luqman sendiri, Rasul membacakan ayat yang baru turun ini yang mengisahkan cara Luqman mengantisipasi putranya agar tidak syirik. Wasiat Luqman kepada anaknya, Luqman berwasiat agar anaknya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Kemudian Luqman berkata, memperingati si anak tersebut, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan la ilaha illallah dan ajarkanlah iar di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Sekian kandungan dari surat Luqman ayat 13. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai orang tua kita harus mengajarkan anaknya, menasihati anaknya dengan baik dan benar, dan sebagai anak kita juga harus menuruti nasihat dari orang tua. Kita laksanakan nasihat-nasihatnya yang baik. Sekian, terima kasih.